Halo anak-anak, Semak Penabur Gading Serpong. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab ke-7, yaitu tentang sudut berelasi. Di mana di dalam subbabnya terdapat 3 subbab, yaitu sudut berelasi, persamaan trigonometri sederhana, dan identitas trigonometri. Nah, kali ini kita akan mempelajari subbab ketiga, yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu apa saja? Kalian bisa lihat di dalam buku paket kalian, ataupun juga di handout trigonometri 1. Nah, yang terpampang di layar ini adalah identitas trigonometri yang rumusannya itu sudah ada di handout trigonometri 1. Nah, apa saja sih rumus-rumus yang harus kita ingat? Yang pertama, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, yang kedua, hubungan antara misalkan tan X itu ternyata senilai dengan sin X per cos X. Nah, dan seterusnya ya, sampai E, itu hubungan-hubungan yang harus kamu pahami. Berikutnya, ada hubungan tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Lalu ada 1 plus cot kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Dan yang terakhir adalah trigonometri sudut negatif. Nah, jika kalian penasaran dari mana asal-muasal identitas trigonometri, seperti yang tertera di rumus nomor 1 maupun rumus nomor 3 ini, kalian bisa menanyakan lebih lanjut ke guru kalian masing-masing. Karena kali ini kita akan lebih memperdalam bagaimana cara menyelesaikan soal identitas trigonometri. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan atau petunjuk yang dapat digunakan ketika kita diminta menyederhanakan atau membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama, ketika kita melihat soal, kita lihat apakah ada bentuk perbandingan trigonometri yang dapat dirubah ke dalam bentuk yang mengandung sinus atau kosinus. Itu yang pertama kali harus kita pikirkan. Lalu kalau tidak ada, kita juga bisa mengecek apakah kita bisa mengoperasikan perhitungan secara aljabar, seperti menyamakan penyebut contohnya. Nah, kemudian kalau ada, kita bisa biasanya melakukan eliminasi ketika sudah melakukan operasi aljabar. Nah, selain itu, ketika pengoperasian secara aljabar tidak dapat dilakukan, kita bisa melihat kemungkinan lain, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Dan kemudian langkah terakhir yang mungkin adalah menggunakan identitas trigonometri. Nah, anak-anak, inilah petunjuk-petunjuk yang harus kalian pahami ketika ingin menyelesaikan, menyederhanakan, atau membuktikan identitas trigonometri. Sekarang mari kita masuk ke soal. Yang pertama, kita punya soal tentang menyederhanakan bentuk tan X kali cos X per 1 min sin kuadrat X. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yang pertama, seperti tadi yang kita ingat, apakah bentuk yang ada itu bisa dirubah menjadi bentuk yang mengandung sin atau cos? Sekarang kita lihat. Tan X, apakah bisa? Kita tadi ingat bahwa tan X senilai dengan sin X per cos X. Jadi kita bisa rubah tan X jadi mengandung sin X per cos X. Sin X per cos X.
cos tetap kita tulis cos X. Lalu kemudian 1 min sin kuadrat X. Ketika melihat bentuk seperti ini, kita harus mengingat identitas trigonometri, di mana kita tahu bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi, kita bisa mendapatkan bentuk bahwa cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi kita bisa merubah 1 min sin kuadrat X dengan cos kuadrat X. Selanjutnya adalah kita bisa mengoperasikan secara aljabar atau kita bisa mengeliminasi. Kita lihat yang di bagian atas, bagian pembilang ada cos dan cos, kita bisa eliminasi. Jadi menyisakan sin X per cos kuadrat X. Nah, akan tetapi bentuk ini belum bentuk sederhana. Lalu harapannya berubah menjadi bentuk yang seperti apa? Harapannya akan berubah menjadi bentuk yang seperti ini. Kita bisa pecah sin X per cos ini kuadrat. Jadi senilai dengan cos X kali cos X. Jadi kita dapat menulisnya seperti ini. Nah, lalu sin X per cos X senilai dengan apa? Itu senilai dengan tan X dikali dengan sepercos senilai dengan sekan X. Begitu. Bu, apakah caranya hanya begitu? Tidak. Kamu bisa menggunakan berbagai banyak cara. Contoh, misalkan Bu, yang lain, saya bisa menyelesaikan dengan cara lain. Tan X kali cos X per, kita hanya merubah yang bawah, 1 min sin kuadrat X menjadi cos kuadrat X. Lalu kita eliminasi, tinggal menyisakan tan X per cos X. Nah, kemudian, bentukan seperti ini biasanya bukan merupakan bentuk yang sederhana. Biasanya sederhana itu bentuknya perkalian seperti ini. Jadi kita bisa buat tan X dikali seper cos X sama dengan tan X kali sekan X. Nah, inilah bentuk sederhananya. Sebenarnya untuk menyelesaikan satu soal itu banyak cara yang bisa digunakan. Jadi tidak hanya satu patokan. Seperti yang saya contohkan ini, saya menggunakan pedoman petunjuk yang pertama, yaitu menggunakan yang belum bentuk sin atau cos jadi sin atau cos, di mana saya merubah tadi tannya, lalu identitas trigonometri di tahap kedua, atau saya hanya menggunakan identitas trigonometri saja bisa, dan kemudian disederhanakan. Itu bebas, kalian bisa memilih mana yang menurut kalian lebih enak. Begitu. Oke, sekarang selanjutnya kita ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita diminta tentukan bentuk sederhana dari 2 kotan X plus 2 sin X per cos X. Nah, ketika kita mempunyai soal di mana ada bentuk penjumlahan ataupun pengurangan di dalamnya, ingatlah pasti hal yang harus kita lakukan adalah mengoperasikan secara aljabar, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jawab. 2 kotan X ini akan saya rubah menjadi 2 cos X per sin X. Ditambah 2 sin X per cos X. Ingat bahwa kotan X senilai dengan cos X per sin X. Nah, sekarang seperti petunjuk yang nomor 2,
kalian bisa apa? Operasikan secara aljabar, yaitu menyamakan penyebutnya. Jadi, bagian bawah, ini saya buat sin X kali cos X. Berarti karena yang bawah sin kali cos, yang atas juga harus dikali cos, menjadi 2 cos kuadrat X. Cos kali cos ditulis jadi cos kuadrat X. Sedangkan yang atas, sebelah sini menjadi, ini bawah sudah ada cos, dikali sin. Berarti atas juga kali sin, jadi sin kuadrat X. Nah, sekarang apa? Kita tambahkan. 2 cos kuadrat X plus 2 sin kuadrat X per sin X cos X. Lalu apa yang harus dilakukan berikutnya? Ingat, ada bentuk cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Kalian punya pengetahuan bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Apakah ini bisa dibentuk seperti identitas trigonometri ini? Kita lihat. Ada 2 di sini. Kita faktorkan dulu keluar. Seperti ini. Lalu kemudian, ternyata bisa berubah jadi 1. Jadi 2 kali 1 per sin X cos X. Apakah ini sudah sederhana? Belum. Seperti yang saya bilang, sederhana itu biasanya dinyatakan dalam bentuk perkalian. Jadi tidak dalam bentuk pembagian seperti ini. Jadi 2 per sin itu senilai, saya buatnya jadi begini saja, 2 kali seper sin X kali seper cos X. Sehingga senilai dengan 2 kosekan X dikali sekan X. Inilah bentuk sederhananya. Baik, berikutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Karena kita akan membahas soal nomor 3. Untuk jenis soal nomor 3, jika diketahui sin X plus cos X sama dengan 1,3, dan yang ditanyakan adalah sin X kali cos X, lalu sin pangkat 3X plus cos pangkat 3X, maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara kita melogika untuk penyelesaian soal ini? Logika yang digunakan adalah bagaimana cara saya menghasilkan bentuk perkalian sin X dikali cos X ketika yang saya punya adalah sin X plus cos X. Cara satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, dengan mengkuadratkan kedua ruas, kita akan menghasilkan bentuk sin X kali cos X. Nah, sekarang kita akan mengkuadratkan. Ketika sin X plus cos X dikuadratkan, maka akan menjadi sin kuadrat X plus 2 sin X cos X plus cos kuadrat X sama dengan 1,69. Berikutnya, kita ingat bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu senilai dengan 1. Jadi, kita bisa rubah posisinya menjadi seperti ini. Dan kemudian sin kuadrat X cos kuadrat X kita rubah jadi 1.
Nah, karena yang kita cari adalah sin X cos X, maka kita akan mengoperasikan secara aljabar, yaitu 2 sin X cos X senilai dengan 0,69. Jadi satunya kita kurangkan ke sebelah kanan. Sin X berarti sin X cos X senilai dengan 0,69 dibagi 2, yaitu 0,345. Inilah jawabannya untuk nilai dari sin X cos X. Berikutnya, untuk jawaban B. Untuk jawaban B, ketika yang kita punya adalah sin X plus cos X sama dengan 1,3, apa yang dapat kita lakukan ketika yang ditanyakan sin pangkat 3 plus cos pangkat 3? Logika yang sama bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal tipe B ini. Agar mendapatkan sin pangkat 3, maka saya harus memberikan pangkat 3 atau memangkatkan 3 di kedua ruas. Jadi, sin X plus cos X kita pangkatkan 3. Hasil pemangkatannya adalah sin pangkat 3X plus 3 sin kuadrat X cos X plus 3 sin X cos kuadrat X plus cos pangkat 3X sama dengan 1,3 pangkat 3, yaitu 2,197. Nah, berikutnya, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah sin pangkat 3X plus cos pangkat 3X. Sebelum kita membuat sin pangkat 3X plus cos pangkat 3X sama dengan apa, kita harus menyederhanakan bagian tengah ini. Jadi yang bagian tengah saya sederhanakan dulu. Saya akan tulis dulu sin pangkat 3X plus cos pangkat 3X plus, di sini 3 sin kuadrat X cos X plus 3 sin X cos kuadrat X. Kamu bisa memfaktorkan 3, angka 3, karena dua-duanya punya angka 3. Bisa memfaktorkan sin, karena dua-duanya punya sin. Dan kamu bisa memfaktorkan cos, karena dua-duanya punya cos. Jadi kita bisa menulis 3 sin X cos X. Dalam kurung, nah kita lihat. Ini tadi yang diambil 3 sin X sama cos X. Nah, sin X-nya tadi kuadrat, berarti masih menyisakan sin X di sini. Ditambah, kita lihat yang sebelah sini. Kita keluarkan angka 3, kita keluarkan sin, kita keluarkan cos. Padahal cos-nya cos kuadrat, jadi masih menyisakan cos. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ingat, kita itu sudah pernah tahu nilai dari sin X cos X. Kita juga tahu nilai dari sin X plus cos X. Jadi kita tinggal masukkan saja. Sin pangkat 3X plus cos pangkat 3X plus 3 kali sin X cos X-nya kita ambil dari sini. 0,345. Begitu, dikali sin X cos X-nya 1,3. Nah, akan kita operasikan, ini kita kalikan dulu, yaitu kita kalikan 3 kali 0,345
3 dikali dengan 1,3. Nah, kita dapat hasil bahwa ini nilainya 1,3455. Begitu. Kita tulis lagi. Nah, kita sebenarnya tinggal membutuhkan ini saja kan nilainya, maka kita pindahkan ruas, berarti sin pangkat 3x plus cos pangkat 3x senilai dengan 2,197 dikurangi 1,3455. Oh, mohon maaf. Hasilnya adalah 0,8515. Inilah jawaban untuk yang B. Begitu kurang lebih ya. Oke, itu dia penyelesaian soal nomor 3. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 4. Baik, untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini adalah diminta untuk membuktikan. Kalau diminta untuk membuktikan, kita kan melihat ada dua ruas. Ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Ketika akan membuktikan, yang harus kita ingat adalah yang pertama, kita mau membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, atau ruas kanan sama dengan ruas kiri. Jadi itu berbeda artinya. Biasanya, clue-nya adalah kita mengambil dari ruas yang paling rumit bentuknya. Tapi karena ini bentuknya sama aja, kita akan mulai dari kiri. Jadi kita tulis pembuktian dari ruas kiri. Biasanya dari yang paling rumit bentuk soalnya. Kita membuktikan jadi bentuk yang sederhana. Ingat ya, tapi karena sama aja ya sudah, kita ambil aja lah yang kiri. Kita mulai. 1 plus sin x per cos x. Kalau kita lihat, ini bentuknya sudah mengandung sin x dan cos x. Tidak bisa disamakan penyebutnya, ini sudah cuma pecahan aja. Kemungkinan apa lagi yang kita punya? Yang kita punya adalah tinggal mengalihkan dengan sekawan. Sekawannya itu yang mana? Jadi, kalau kamu punya model 1 plus sin x, sekawannya itu adalah 1 min sin x. Jadi, kita mengalihkan atas bawah itu dengan sekawannya. Sekawannya itu dilihat dari yang memiliki dua bagian. Begitu. Kalau ini 1 plus sin x, sekawannya 1 min sin x. Kalau di soal 1 min sin x, sekawannya jadi 1 plus. Jadi bedanya di tanda saja. Nah, akan kita kalikan. 1 plus sin x dikali 1 min sin x. Ini modelnya seperti A plus B dikali A min B. Senilai dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi, ini senilai dengan 1 kuadrat min sin kuadrat X. Per, yang bawah nggak usah dikalikan masuk. Tidak usah. Kenapa? Karena biasanya bisa dieliminasi. Jadi, jangan dikalikan pelangi ya. Jangan dimasukkan. Cukup seperti ini saja. Lalu, kita lihat 1 min sin kuadrat X itu bisa berubah menjadi apa? Kalau sudah ada sin kuadrat seperti ini, yang harus kita ingat adalah bahwa sin kuadrat X kalau ditambah cos kuadrat X itu senilai dengan 1. Jadi, cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Kita bisa rubah ini jadi ini. Kita rubah jadi cos kuadrat X per
cos X kali 1 min sin X. Setelah itu diapain? Kita eliminasi, menyisakan cos X. Kalau kita lihat, maka bentuknya menjadi cos X per 1 min sin X. Lihat, bentuk ini sudah sama dengan bentuk yang di sebelah kanan, maka terbukti. Nah, begitu caranya. Kita merubah ruas kiri, gimana caranya jadi yang kanan. Seperti ini ketentuannya. Begitu kira-kira cara penyelesaian soal nomor 4. Kita ke contoh soal terakhir, yaitu contoh soal nomor 5 tentang pembuktian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada 2 ruas, ruas kiri dan ruas kanan. Ingat, untuk membuktikan, biasakan ambil bentuk yang rumit. Kita lihat kiri dan kanan itu lebih rumit bentukan yang kiri. Di yang kiri ada pembagiannya. Jadi kita ambil pembuktiannya dari kiri. Pembuktian dari ruas kiri. Apa yang bisa kita pikirkan? Yang pertama, dia sudah mengandung bentuk sin dan cos. Berarti petunjuk pertama tidak bisa dilakukan. Yang kedua, dioperasikan secara aljabar. Biasanya bisa nggak sih disamakan penyebutnya gitu? Oh, tidak bisa. Ini pecahan, udah pecahan satu doang. Apalagi, selain menyamakan, operasi aljabar yang lain adalah memfaktorkan. Bisa tidak ini difaktorkan? Oh, ternyata bisa. Gimana memfaktorkan? Caranya gini, kita ingat nggak kalau A kuadrat min B kuadrat itu difaktorin jadi A plus B dikali A min B. Yang harus kita tahu lagi adalah A pangkat 4 min B pangkat 4 itu bentuknya senilai dengan A kuadrat dikuadratin min B kuadrat dikuadratin. Jadi ini bisa kita faktorkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat. Sehingga bentukan ini kita bisa gunakan untuk memfaktorkan bentuk yang atas. Mari kita faktorkan. Sin pangkat 4 min cos pangkat 4x. Ini pemfaktorannya jadi seperti ini. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x dikali sin kuadrat x min cos kuadrat x. Per, yang bawah nggak bisa diapa-apain, tulis aja. Lalu apa? Ingat, sin kuadrat x plus cos kuadrat x ini senilai dengan 1. Jadi kita rubah jadi 1 kali sin kuadrat x min cos kuadrat x per sin x plus cos x. Lalu setelah itu apa? Kita lihat yang kanan itu tinggal sin x min cos x, tidak dalam bentuk pecahan lagi. Apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita lihat, bentuknya bisa difaktorin lagi nggak ya? Oh, ternyata bisa. Kita coba faktorkan lagi. Yang atas ini bentuknya A kuadrat min B kuadrat kan? Kita faktorkan jadi A plus B, A min B. Jadinya sin X plus cos X dikali sin X min cos X. Kita bagi dengan sin X plus cos X. Nah, kalau dilihat, setelah ini ada yang bisa dieliminasi. Kita lihat, kita coret. Bisa. Oh, menghasilkan bentuk sin X min cos X. Apakah bentuk hasil ini sudah sama seperti yang di kanan? Ternyata sudah. Kalau sudah, berarti kita tulis terbukti. Begitu, kurang lebih. Nah, itu dia contoh-contoh soal terkait identitas trigonometri. Kalian sudah bisa mulai mengerjakan latihan-latihan soal lain yang ada di buku paket maupun di Hangout. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.